Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Muhammad Said Didu, menyebut bahwa buzzer merupakan musuh yang dapat merusak bangsa. Lewat cuitannya di platform XX Said Didu, ia menyoroti ketua buzzer yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana yang diberitakan baru-baru ini, penetapan Ketua Cyber Army, Muhammad Adhia Muzaki, oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan dalam perkara korupsi timah dan importasi gula. Adapun informasi yang diumumkan dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penemuan alat bukti yang cukup sehingga Ketua Tim Pendengung, buzzer, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung menuduh Adhia Muzaki bersama Marcella, Junaedi, dan Tian bermufakat untuk merintangi penanganan 3 perkara yang sedang mereka tangani, yaitu dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya, tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk, dan importasi gula dengan tersangka Tom Lembong. Kronologi kejadian ini menurut Kejagung bermula dari kesepakatan keempat tersangka untuk membuat berita dan konten negatif tentang penanganan kasus tersebut. Tersangka Adhia Muzaki dan tersangka Tian bersepakat dengan tersangka Marcella dan tersangka Junaedi untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara Akwo di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, kata Kohar. Adhia Muzaki, kata dia, atas permintaan Marcella, membuat tim Cyber Army untuk menyebarkan narasi negatif tersebut di media sosial. Satu orang pendengung, ujar Kohar, mendapatkan bayaran sebesar 1,5 juta rupiah dari Adhia Muzaki untuk merespons dan memberikan komentar negatif terhadap berita serta konten negatif yang dibuat oleh TB tentang penanganan ketiga perkara tersebut. Selain itu, Adhia Muzaki membuat video, konten, komentar negatif berisi pernyataan Marcella dan Junaedi selaku advokat yang menyebut bahwa metodologi penghitungan kerugian keuangan negara oleh ahli yang dihadirkan Kejagung adalah tidak benar, menyesatkan, dan telah merugikan hak para tersangka ataupun terdakwa. Video tersebut kemudian diunggah ke dalam platform media sosial TikTok, Instagram, dan Twitter. Atas perannya sebagai ketua buzzer, Kejagung menyebutkan Adhia Muzaki memperoleh uang sebesar 697,5 juta rupiah dan 167 juta rupiah dari Marcella melalui seorang staf di bagian keuangan Arianto Arnaldo Law Firm, AALF. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Adhia Muzaki ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Sejauh ini belum ada pernyataan dari pihak Adhia Muzaki mengenai tudingan Kejaksaan Agung itu. Ketika dibawa dari ruang pemeriksaan ke mobil tahanan, ia tidak memberi pernyataan.